bisa tidak printernya dikonek ke printer biasa, kita print dengan hasil kertas supaya lebih hemat. Jadi nggak ada pengeluaran dari puskesmas, tinggal beli tintanya saja dengan kertas. Itu bisa lebih murah daripada kita menggunakan printer dari USG. Nah, hampir semua yang dapat dari Kemenkes itu tidak disertai dengan printer. Ya, jadi harus dikonekkan dengan printer yang biasa. Kalian minta apa printer apa yang cocok, nanti dia lihat di layar, itu bisa dilihat apa printer yang dikonek. Beli printer itu disetting sama yang aplikannya kalau USG-nya nanti baru datang ya. Kemudian tempat sampah untuk membuang ini tisu yang habis ditempelkan ya. Kertas USG itu adalah pilihan karena kertas USG yang standar di USG itu yang thermal, yang kertasnya putih, nanti waktu pas masuk dicetak dia jadi gambar USG, tapi itu mahal, satu gulungnya saja itu 250.000 ya. Jadi harus dipikirkan untuk menggunakan printer biasa. Kita di Doc 2 saja kita menggunakan printer biasa, bisa printer biasa tinggal di print, jadi kertasnya yang dipotong-potong jadi kecil gitu ya, seukuran kertas foto baru kita print ya. Jadi mau print berapa juga lebih murah ya. Kemudian jelly ini standar, proof USG dengan ini dengan perut ibu, sehingga tidak ada udara di situ, gambar bisa lebih jelas dan kita menggeser di perut ibu, ibunya tidak terasa sakit. Jadi jelly ini bisa dibeli ya, satu kali beli yang 5 liter. Kalau turun ke Jayapura sekalian beli jelly USG 5 liter, 1 jerigen, bisa diisi di tempatnya untuk jelly. Tisu harus yang tebal ya, tahu tisu yang untuk tangan kan, yang lap tangan habis cuci tangan, nah yang biasa di hotel, nah itu tisu itu yang dipakai, bukan tisu tipis. Tisu tipis begitu kita pakai itu kena jelly dia hancur, celana ibu semua nanti penuh dengan jelly. Jadi kita harus memperhatikan juga bahwa pemeriksaan USG itu hal yang nyaman, bukan ibu selesai pemeriksaan USG celana dalamnya penuh jelly gitu ya, ibu pulang kalian tidak lap lagi, tidak boleh. Nah, tisu itu dipakai sekalian untuk lap jelly di seluruh perut, baru dibuang ya. Kemudian handscoon, kalau ada penyakit menular di kulit ya kalian harus pakai handscoon ya. Ini proof USG-nya dipakai jelly, ditutup juga dengan handscoon, ikat dengan karet. Selesai USG langsung lepas. Misalnya ibu hamil tapi perutnya ada kalau kita di Papua bilang kaskado, itu bungkus di perutnya kalau tidak menular ke ibu-ibu yang lain ya. Oke. Nah, yang harus diingat bahwa ya trimester 1 dia harus minum 1 botol aqua, tunggu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, ibunya dipesan kalau sudah mulai rasa kencing, ibu boleh masuk ya. Jadi nanti sambil USG pasien yang lain, begitu kita keluar kita tanya lagi, ibu sudah rasa kencing? Sudah, langsung masuk. Karena di trimester 1 kita membutuhkan vesika yang terisi. Beda dengan trimester 3, harus ya kencing duluan ya. Oke. Nah, ini mengisi sudah saya jelasin kemarin ya. Jadi di trimester 1 wajib diisi. Ya, ini semuanya termasuk lab dan triple eliminasi. Trimester 3 kalian harus isi sambil mengambil rencana ini persalinannya gimana ya, kemudian rencana konsultasi ada atau tidak, apakah ke gizi, ke dokter kandungan dan lain-lain ya. Kemudian nanti rencana untuk kontrasepsinya kira-kira apa, kalian sudah mulai harus edukasi rencana kontrasepsinya seperti apa. Kemudian sampai pada kesimpulan dan rekomendasinya apa. Rekomendasi dapat kartus di puskesmas, misalnya di tempat kalian bekerja, itu rekomendasi yang akan dilihat oleh bidan. Begitu datang lagi sudah ada tanda-tanda parturian, oh ini bisa lahir di puskesmas.
Contohnya seperti itu ya. Nah, 6 langkah ini akan diulang-ulang terus. Jadi hafal dari sekarang. Jadi waktu hands-on nggak ada lagi lihat-lihat, langkah kedua apa ya? Langkah ketiga apa ya? Nggak usah lihat-lihat lagi. Hafal dari sekarang. Karena ini adalah dasar. Ya, 6 langkah yang untuk pemeriksaan obstetri itu berdasarkan internasional sonografi, ya, internasional ya, ultrasonografi obstetri dan ginekologi, International Society, ya, ultrasound obstetri dan ginekologi. Jadi ini yang menaungi ya USG untuk obgyn dan kasus-kasus ginek. Ya, dia mengeluarkan 6 langkah dasar yang harus dikuasai oleh semua yang melakukan USG obstetri. Langkah yang pertama itu adalah ya determinasi dari fetal presentasi. Apa presentasi bagian bawah dari janin? Apakah kepala atau lintang atau sungsang? Itu. Yang kedua adalah deteksi dari jantung, ya, cardiac activity, naik ke atas, ke kiri dan ke kanan. Ingat gambarnya, ya. Langkah yang ketiga, identifikasi dari jumlah janin di dalam rahim. 1K, 2K, 3K, 4K misalnya, ya. Karena ada yang kita ketemu di dok 2 hamil dengan sendirinya, anaknya 3. Ya, triplet, nggak pakai obat apa-apa, ya, itu contoh, ya. Kemudian yang keempat, determinasi dari lokasi dia di mana sampai posisinya sampai kemana dari plasenta. Kita memastikan ada plasenta previa atau tidak. Yang kelima, estimasi jumlah cairan amnion dengan mengukur di 4 sudut, ya, amniotic fluid index, Q1, Q2, Q3, Q4. Yang keenam baru kita mengukur ya biometri. Ini 6 langkah ini tidak boleh dilupakan, dari sekarang dihafal. Ya, jadi saya begitu tanya waktu hands-on, tidak ada lagi yang lihat-lihat catatan. Apa ya langkah pertama? Apa yang langkah kedua ya? Nah, ini mau niat belajar USG atau tidak nih? Cuma 6 langkah saja, masa 1 minggu tidak hafal? Tanggal 11 dan 12 kita sudah langsung hands-on ke pasien, ya. Hafal 6 langkah ini, ya. Oke, itu baru kalian niat untuk belajar USG, ya. Nah, dari 6 langkah tersebut kita bisa tahu bahwa hamil atau tidak. Ingat, yang biru itu adalah trimester 1. Intra, ekstra kita harus pastikan di trimester 1. Hidup atau meninggal bisa trimester 1, trimester 3. Hitung denyut jantung bisa trimester 1, trimester 3. Jumlah janin kita bisa lebih akurat kalau ibunya melakukan USG trimester 1. Sangat gampang sekali kalau kita lihat Gemeli. Tapi begitu dia datang trimester 3, sangat sulit sekali untuk kita memastikan apakah janinnya 1 atau 2. Bahkan ada kasus di Jayapura yang dokter obgyn salah mendiagnosa. Ya, dia bilang bayinya 2. Kebetulan ini bapaknya adalah seorang pengacara. Jadi dia bilang, ibu bayinya 2. Ibunya senang dong, memang perutnya besar. Jadi di rumahnya dia sudah siapin apa? Ya, stroller yang kereta dorong yang bayinya 2. Tempat tidurnya sudah disiapin 2 untuk bayi, gitu ya. Nah, saatnya operasi yang keluar cuma 1. Ya, ibunya memang datang sudah agak trimester lanjut, ya, karena dari daerah. Dan yang dokter sebelumnya nggak bilang kalau ada 2, gitu, ya. Nah, apa yang terjadi? Dokternya dituntut. Akhirnya mediasi, bayar, karena dia bilang saya sudah beli semua ini, saya keluar uang, bayinya 1, ya, stroller saya tidak bisa dipakai, saya harus beli lagi, ya, tempat tidur saya yang 1 nggak ada, nggak bisa dipakai, gitu misalnya, ya. Itu sampai tuntutan, sampai di mediasi, akhirnya rumah sakit bayar, dokter obgynnya bayar. Ingat, jumlah janin
hanya bisa ditentukan di trimester 1. Ya, hati-hati. Ya, karena di trimester 1 kita bisa melihat janin secara utuh dari ujung kepala sampai ujung pantat, benar ada 1 atau ada 2. Ya, itu. Kemudian presentasi janin hanya trimester 3. Biometri janin di trimester 1 itu kita mengukur kantong kehamilan. Ya. Umur kehamilan juga bisa keluar, tapi akurasinya tidak tepat. Tapi begitu kita mengukur panjang janin mulai di 8 minggu sampai 12 minggu, akurasi untuk menentukan umur hamil itu sangat tepat. Walaupun dia berbeda sangat jauh dengan HPHT, umur hamil berdasarkan USG yang bisa kita pakai dengan taksiran partus yang berdasarkan USG yang kita bisa pakai. Ya. Kemudian yang trimester 3 tentu BPD, ya, diameter kepala, head circumference, lingkar kepala, abdominal circumference, lingkar perut, dan femur length. Taksiran berat badan janin itu hanya trimester 3. Trimester 1 kita hanya mengukur panjang janin, nggak keluar beratnya. Dan nggak ada gunanya juga kalau sampai keluar beratnya, gitu ya. Jadi trimester 3 untuk kita lihat sesuai atau tidak beratnya. Umur kehamilan berdasarkan USG, kemudian taksiran tanggal persalinan berdasarkan USG dengan taksiran partusnya itu hanya trimester 1 yang akurat. Umur kehamilan berdasarkan USG trimester 3 juga bisa. Ya, tapi apakah dia cocok atau tidak dengan umur kehamilan sebelumnya? Kalau ibunya melakukan USG di trimester 1 dan dicatat oleh kalian, ada hasil USG yang ditempel, kita bisa lihat lagi, oh trimester 1, ini yang akurat. Sekarang dengan umur kehamilan dan taksiran partus berdasarkan USG trimester 1, ternyata bayinya yang setelah misalnya 32 minggu kalian USG, itu selisihnya lebih dari 2 minggu. Apa yang terjadi? PJT berarti. Hati-hati, karena akurasi trimester 1 itu sangat penting. Ya, jadi sekarang harus mulai edukasi ke pasien untuk kalau bisa melakukan USG dari awal. Dengan kalian lakukan USG saja, semua orang bisa cerita nanti. Ya, gitu. Kemudian lokasi dari plasenta itu di langkah yang ke berapa? Langkah yang keempat, ya, lokasi dari plasenta, ada tidaknya solusio itu trimester 3, dan jumlah cairan amnion, langkah yang kelima. Langkah yang keenam, langsung kita masuk ke pengukuran janin atau biometri janin. Ya, ini juga akan dijelasin berulang-ulang supaya kalian teringat, karena di USG trimester 1 dijelasin juga. Di trimester 3 dijelasin lagi nanti ini ya. Jadi ini transducer yang dipakai. Kita lihat ya. Dia ada lambang garis yang sebelahnya lambang bulat. Ada garis segini atau bulat, atau hanya ada satu lambang. Kalau dia hanya ada satu lambang simbol di ujung sini, misalnya dia cuma ini titik yang menonjol, berarti titik itulah yang harus menghadap ke atas. Dia harus selalu menghadap ke atas, gerakannya ya selalu ke atas, nggak boleh dibolak-balik. Ya, kemudian kalau dia memutar atau rotasi atau rocking, ya ini rotating, itu kita hanya memutar 45 derajat ke arah sisi kanan ibu. Ya, dengan marker selalu ada di depan, sehingga apa yang menjadi bagian atas atau superior dari janin sama dengan yang kita USG. Apa yang menjadi bagian di sebelah kanan perut ibu akan sama dengan yang kita lihat di layar. Itu maksudnya ya. Jadi digeser ya, ini perutnya digeser ya, sliding ya, tetap tegak lurus permukaan tanah. Tidak boleh kita gerakan miring. Ini prinsip dasar dulu ya. Tegak lurus lantai, tidak boleh miring, karena miring itu janin seolah-olah kelihatan akan dua. Jadi kita miring, misalnya ada kepala di bawah, kita lihat
karena posisinya miring, kepala di bawahnya kelihatan lagi satu kepala di atas. Kesannya adalah gemeli. Ya, jadi harus tegak lurus, ya, kemudian sejajar permukaan lantai. Itu gerakan sliding, kita menggeser, ya. Nah, paling sering kita hanya memakai sliding, kemudian yang namanya sliding dipping. Sebenarnya kita agak menekan untuk mengatasi lemak ibu yang agak tebal, tapi kita lihat juga janinnya gimana. Kalau kita menekan ternyata janinnya, kepalanya jadi lonjong karena ketekan, berarti itu kita terlalu tekan, harus diangkat lagi sedikit, ya, baru bisa kita freeze dan kita ukur, ya. Ini tidak boleh sliding atau menyudut, karena itu yang tadi saya bilang, ya, gambar di bawah ada kepala, nanti kalian lihat seolah-olah di atas ada kepala juga, apalagi kalau perut ibunya menggantung. Jadi kesannya adalah gemeli. Oke, ini, ya. Jadi kalau posisi, ya, perut USG itu dia tetap ke atas, yang kita lihat di perut ibu ini sisi atas, yang kita lihat di layar juga sama. Kalau kita gerakan ke sebelah kanan, ya, rotasi ke sebelah kanan, apa yang menjadi bagian janin di sebelah kanan, dia juga sama di sebelah kanan. Begitu juga sisi bawah, sisi kiri, dan tengah. Nah, ini kita mengukur air ketuban. Q1, Q2, Q3, Q4, tegak lurus, ya, dari perut ibu sejajar dengan lantai. Kita mengukur namanya sampling, amniotic fluid index, ya. Oke, ini marker yang saya bilang, ya, marker yang kita lihat nanti karena dia USG-nya merek Minray, dia ada lambang M. Nah, marker ini bisa kita pindah di depan atau di belakang, di sini, sisi sini, atau di sini. Nah, untuk USG janin, kita harus letakkan dia di depan. Ya, hati-hati. Kalau kita letakkan dia di belakang, kita probe-nya sudah benar, yang plasentanya di atas bisa jadi plasenta previa. Atau kalian terbalik untuk melakukan ini. Ini harusnya di sisi atas, kalian putar ke bawah, dia plasentanya di korpus depan agak ke bawah, itu bisa jadi plasenta previa. Jadi hati-hati, jangan-jangan nanti kalian rujuk semua, kenapa ya saya USG kok semua plasenta previa, rujuk ke rumah sakit, padahal salah meletakkan di probe-nya, ya. Oke, kita lewat. Nah, ini langkah pertama yang saya ingatin lagi, nanti akan diingatin lagi di USG trimester 1, USG trimester 3, karena ini penting, ya. Kuasai dan lihat cara pegangnya, ya. Jadi cara pegangnya itu nanti seperti ini. Sebentar ya, saya lihat dulu. Ada nggak? Nah, ini probe, ya. Misalnya ini probe, kita pegangnya ke begini. Nah, gini. Lihat begini, yang tangan sebelahnya tuh begini. Ya. Kelihatan nggak ya? Nah, gini. Ini pegangnya gini. Ya. Nah, begini pegangnya, ya. Ya, gitu. Jadi posisi begini dipegang supaya ini probe-nya tidak terlepas dari tangan. Tapi yang main adalah pergelangan tangan nanti. Gini. Ya. Nah, gitu. Gini. Yang main akan pergelangan tangan. Ini latihan dulu. Supaya tangannya jangan kaku. Ya, putar-putar setiap hari, putar-putar dulu. Berarti nanti saya bilang sebelum saya mulai topik, ya senam USG, ya tangan kita begini ya, pegang, putar-putar. Nah, gini. Ini senam USG ya. Karena apa? Banyak yang kita latih mulai dari tahun lalu, sama, ini pelatihan yang sama, dengan kita buat acara di Pogi sudah 2 kali, tangannya semua kaku-kaku. Mau digeser aja tangannya kaku banget, susah banget. Ngajar satu aja bisa hampir sejam. Nah, sekarang supaya kita cepat, lebih banyak hands on yang bermanfaat, latihannya adalah senam USG. 1, 2, 3, ayo semua senam USG tangannya ya, gini.
Yang puter adalah telapak tangan ini. Pergelangan tangan ini yang muter. Nih, gini. Pegangnya tetap. Jadi kalian mau megang apa? Remote AC boleh. Pegang apa? Ini boleh. Ya, segini. Ini gini, ininya gini. Nah, jadi kalau dia posisinya ke atas, ya, longitudinal itu tetap segini. Kalau transversa tinggal kita putar. Ini transversa begini, longitudinal begini. Transversa begini, longitudinal begini. Karena gerakan USG-nya cuma begitu saja. Ya, oke. Kita lihat diletakkan di bawah, itu kita bisa lihat apa yang menjadi presentasi. Kepala, bohong, nggak ada sama sekali, udah pasti lintang. Ya. Kemudian langkah kedua, hidup atau tidak. Bayi dia bisa posisinya lurus, bisa miring ke sana, bisa miring ke sini. Sehingga kita naik ke atas, geser ke kiri, ke tengah atau ke kanan untuk kita mencari lokasi dari dada. Kalau di bawah kepala ya tinggal naik ke atas sejajar. Terus kita menggunakan emot ini. Ini yang diajarkan. Ya, jadi begitu kita pencet M, muncul tanda garis, kita arahkan. Ya, jadi gambarnya ini dia diam, emot itu diam. Kita yang mengarahkan ke jantung yang bergerak. Langsung muncul. Kita pencet lagi sekali lagi di emot, muncul gelombangnya. Jadi nggak ada bunyi sama sekali. Nah, kita lihat kurang lebih ya 3 titik untuk menentukan detak jantung janin. 1, 2, yang ketiga. Atau harus ada 2 gelombang. Ya, itu hampir semua USG standar biasanya seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga. Hamil atau tidak. Kita naik ke atas, naik lagi ke atas. Jadi tetap di transversa, kemudian kita naik 1, 2, 3. Kalau ada janinnya 2, kelihatan 2, ini biasanya di trimester 1, kita geser ke kanan 1, 2 untuk memastikan benar tidak janinnya ada 2, ya. Oke. Kemudian langkah yang keempat, sambil naik ke atas, kita memastikan lokasi dari plasentanya. Nah, begitu kita sudah tahu lokasi dari plasentanya, kita tinggal turun ke bawah untuk mencari ujungnya sampai di mana. Ini contohnya di fundus, ujungnya cuma sampai di sini. Ini contohnya plasenta previa total. Ada kepala, ada plasenta, ada vesika urinaria. Ini contohnya solusio plasenta, ada plasenta yang terlepas. Ya. Dia ada plasenta previa atau solusio plasenta atau tidak. Langkah kelima, kita mengukur 4 sudut air ketuban. Ya, saya mengajarkan kalian harus mengukur 4 sudut. Jangan menggunakan salah satu sudut saja atau single depressed pocket. Single depressed pocket lebih akurat kalau kita pada pasien gemeli. Kita mengukur salah satu sudut antara janin 1 dan janin kedua, air ketubannya normal atau tidak. Karena kita tidak bisa mengukur 4 sudut air ketuban. Beda, karena dia ada janin 2, ada amnionnya 2. Ya. Nah, single depressed pocket biasa dipakai untuk itu. Tapi kalau untuk janinnya tunggal, ingat harus apa? AFI, Amniotic Fluid Index. Ya. 1, ya, 2, 3, 4. Diukur, diklik AFI, nanti bisa dijumlahkan secara total oleh alat USG. Langkah ke-6, biometri. Ya, biometri kita bisa lihat umur kehamilan dari panjang janin. Ini biasanya masih sekitar 7 minggu. Belum kelihatan bentuk janin biasanya. Kemudian ini rata-rata usia sudah sekitar 10 sampai 12 minggu. Sudah kelihatan bentuk janin utuh. Sehingga kalian disarankan melakukan USG pada minggu hamil ke-9. Itu bentuk ini kepala sudah ada, badan sudah mulai kelihatan sehingga lebih mudah untuk mengukur panjang janin. Ya, hanya 1 di trimester 1 kita mengukur panjang janin, minggunya keluar berapa minggu, taksiran partusnya keluar. Kemudian kita melihat BPD, ya BPD dan HC. Nanti kita ada patokan bahwa kita menarik garisnya itu di talamus. Lihat, ini talamus. Kalau istilah awamnya kayak busur anak panah itu harus dapat. Tulang kepala harus kelihatan utuh. Dengan satu lagi ini ada celah nih.
Cuma gambarnya nggak terlalu jelas, namanya cavum septum pellucidum, CSP. Dia ada gambar kayak 3 begini, ini dengan 1 di tengah. Ya, ini yang di tengah, ini yang di pinggir, ini yang di pinggir. Lihat ya, membuka begini. Ya, nah itu harus ada gambar itu, baru ukuran kepalanya benar. Kita dapat potongan yang benar. Baru kita menarik garis dari ujung talamus ini. Garis sini ke sini, serat keluar BPD, kita tarik dari garis yang sama lagi, ada beberapa USG, begitu kita sudah tarik garis yang benar, karena garis dari depan talamus itu membagi kepala kiri dan kanan sama besar. Ya, begitu kita mengukur head circumference, dia akan langsung otomatis diletakkan di tempat yang sama. Kita hanya melebarkan karena dia outer. Kalau BPD itu tuh outer, inner di bagian dalam. Kalau head circumference outer di enter, baru kita buka untuk menarik ke samping. Dia akan menarik sampai ke ujung sini, kita yang atur sendiri. Kalau nggak pas, kita rubah lagi nanti di hands on akan diajarkan. Tapi prinsipnya harus ada gambar itu dulu. Nah, begitu kita naik lagi ke atas dengan posisi yang sama dengan dapat kepala, agak miring ke kiri atau ke kanan, tapi posisinya sama. Begitu sudah dapat potongan kepala, kita naik harus dengan posisi perut USG yang sama. Ya, kita akan dapat lingkar perut, dapat jantung dulu, naik sedikit dari jantung kita dapat lingkar perut. Apa patokan kita? Harus ada tulang belakang. Ini tulang, harus ada gaster, ini bulatan hitam, harus ada lebih hitam yang bentuknya seperti stick golf. Itu adalah perpotongan dari vena umbilicalis dengan vena porta, ya ini. Nah, baru kita ukur luarnya, menarik dari tulang belakang, karena tulang belakang adalah titik tengah. Kita letakkan di sini abdominal circumference, kita tarik keluar sini, baru kita enter, kita tarik untuk yang kiri kanannya untuk membesar. Nah, kita naik lagi ke atas dengan arah probe yang sama, kita akan dapat vesika urinaria. Satu lagi bulatan hitam di rongga probe. Baru kita putar 45 derajat ke atas atau ke bawah untuk kita dapat femur length, tergantung nih kakinya ngelipat di vesika urinaria atau dia agak lurus di vesika urinaria. Ya, gampang, sederhana, yang penting kita akan ajarkan ini teknik untuk lebih mudah. Jadi kalau hanya mengukur biometri, ya, satu pasien itu normalnya hanya 4 menit. Normalnya, ya. Nanti kalian akan praktek, kita lihat benar bisa nggak 4-5 menit, ya. Oke. Nah, ini adalah daftar tiliknya. Ini nanti akan di-print oleh panitia, karena ini yang menjadi patokan bagi kalian, langkah kalian sudah benar atau tidak di trimester 1, ada daftar tiliknya, dengan di trimester yang ketiga juga ada daftar tilik, ya. Kemudian masukin di buku KIA, ini sudah saya jelasin kemarin, termasuk ini, yang trimester 3, janinnya hidup atau tidak, tunggal, ganda, intrauterin, berat janinnya berapa gram, ukuran BPD, HC, ACFL itu berapa sentimeter, cairan ketuban itu berapa sentimeter dari amniotic fluid index, kemudian usia kehamilan, taksiran persalinan. Ya, jadi dari aspek pemeriksaan, semua 6 langkah yang tadi kita lakukan itu bisa 12 aspek bisa kita dapat semua. Sehingga resumenya kita lihat bahwa dia G berapa? G1, ya, misalnya hamil anak pertama, G1, ya, partusnya masih 0, abortusnya masih 0, GPA, janinnya tunggal, intrauterin, hidup, DJJ-nya berapa, karena kita bisa dengar, presentasinya apa, biometrinya sesuai umur kehamilan berapa minggu, taksiran berat badan janinnya berapa, plasentanya di mana, air ketubannya berapa, atau AV
fee-nya berapa, kalau mau tulis lebih bagus. Jadi yang kalian lakukan di buku log itu adalah kesimpulan ini dengan ada gambar hasil USG. Satu pasien satu tempel di buku log. Kalau sudah 50, ya kirim ke kita evaluasi, kalian bisa dapatkan sertifikat kompetensi. Ya, dengan kita usulkan ke POGI akan menyurat ke Kemenkes nama-nama ini, langsung kalian dapat surat ya sertifikat kompetensi dari Kemenkes kalau tidak salah ya, karena sekarang sudah satu harus yang mengeluarkan. Oke, kalau kalian tidak menemukan ya, misalnya tidak hamil tapi ya ini PP testnya positif jelas, kalau positif masih berbayang, belum ketemu kantong, 1 minggu kemudian kalian harus pastikan lagi. Tapi tidak ditemukan nih produk kehamilan, kalian rujuk saja dengan suspek kehamilan ektopik. Karena kalau sudah jelas PP test itu, dia rata-rata itu hamil 7 atau 8 minggu sudah harus ada kantong kehamilan. Ya, jumlah janin lebih dari 1 rujuk. Ya, intra atau extrauterine ditemukan kantong kehamilan dan atau janin yang kalian curiga bukan di dalam rahim, rujuk. Ya, hidup atau meninggal. Kalau meninggal, rujuk. Detak jantung janin kurang dari 100, rujuk. Karena begitu janinnya sudah kelihatan 8 minggu, itu rata-rata sudah harus di atas 100, 102, 104, lebih dari 180 rujuk. Rata-rata di bawah 12 minggu itu 160 sampai 170-an ya. Kemudian nih presentasi janin di trimester 3, bukan presentasi ini kepala, rujuk. Biometri janin tidak sesuai dengan umur kehamilan, apalagi dia pernah melakukan USG trimester 1. Kita cocokkan lagi di trimester 1, melihat nih taksiran partusnya, melihat taksiran partus USG yang sekarang trimester 3, sama tidak? Beda, berarti ada gangguan pertumbuhan, rujuk. Ya, umur kehamilan berdasarkan USG berbeda 4 minggu. Ya, berdasarkan dari HPHT, rujuk juga. Jangan-jangan ada gangguan pertumbuhan. Taksiran tanggal persalinan berbeda 4 minggu juga, rujuk. Ya, lokasi plasenta, ya, ada tidaknya solusio plasenta. Kalau kesannya suspeknya plasenta previa total atau ada plasenta yang terlepas, solusio rujuk. Jumlah cairan amnion di bawah 6, rujuk. Itu trimester 3. Ya, itu yang namanya oligohidramnion. Saya sudah jelas sempat singgung kemarin. Oligohidramnion itu berhubungan dengan aliran darah ke ginjal yang berkurang. Ya, bayi pertahanan terakhir adalah ginjal dan otak. Aliran darah di plasenta dia berkurang, ya, aliran darah yang masuk ke tali pusat berkurang, janin akan ya mengkompensasi dulu dia dengan membuat aliran darah ke jantung, organ lain lebih aman, yaitu dengan dia menurunkan aliran darah ke ginjal. Otomatis apa? Janin akan kencingnya sedikit tapi dia tetap minum. Ya, dalam 7 sampai 10 hari kalau ada gangguan itu sudah mulai terdapat oligohidramnion. Nah, begitu oligohidramnion kalian tidak rujuk, dalam 1 minggu kemudian aliran darah ke otak mulai terganggu. Aliran darah ke otak terganggu, janin akan mati. Ya, jadi oligohidramnion salah satu tanda bahwa aliran darah ke janin mulai terganggu. Makanya kalian diajarkan untuk melakukan USG dengan pengukuran cairan amnion, ya. Oke. Nah, kalau ada masalah seperti ini, rujuk ke rumah sakit dengan SPOG. Ya, nah di rumah sakit juga SPOG akan melihat, oh ini sudah kasus-kasus untuk feto maternal, misalnya dia IGR berat, plasentanya jelek, ibunya misalnya mulai ada peningkatan hipertensi, dia akan rujuk ke
SPOG yang menguasai advance, ya kayak subvetomaternal, karena kita akan melihat aliran darah yang tadi saya bilang, aliran darah di otak, aliran darah di tali pusat, kemudian aliran darah di tempat keluarnya jantung atau ductus venosus untuk menentukan dia masih bisa bertahan hidup atau tidak, gitu ya. Jadi membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Oke, ini sudah dijelasin ya di awal bahwa kalian akan OJT ya, mulai dengan sekarang ini dengan online, kemudian OJT 2 hari. Jadi teori sudah dibaca sebelum kalian OJT tanggal 11 dan 12. Jadi itu benar-benar murni tinggal praktek, nggak ada lagi baca-baca di situ. Ya, murni tinggal praktek supaya kalian bisa ya. Nggak ada lagi buka langkah 1, buka kepekan. Apa ya langkah 1? Nggak boleh. Hafal. Ya. Oke, kita lanjut. Baik, waktunya selesai.